Silakan duduk. Salam sejahtera, haleluya. Kita mensyukuri anugerah Tuhan. Kita sehat kuat, diberi kesempatan untuk ada di acara ibadah doa, semua karena kemurahan Tuhan. Pada malam hari ini saya mau mengangkat satu pelajaran dari kehidupan Musa. Kita akan baca bersama Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 ayat 11. Keluaran pasal 2 ayat 11. Mari kita baca bersama ayat ini, Keluaran 2 ayat 11, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ada satu tafsiran atau anggapan umum para pelajar Alkitab yang menyatakan bahwa ayat ini menceritakan bagaimana Musa telah menganggap diri siap, telah menganggap diri siap untuk menghadapi situasi saat itu. Situasinya bangsa Israel sementara diperbudak oleh bangsa Mesir. Lalu Musa telah merasa siap untuk keluar dari istana Firaun, karena dia tinggal di istana Firaun, untuk menjadi pembebas bagi orang Israel, supaya orang Israel bebas dari perbudakan. Dia telah merasa siap, sehingga hari itu, saat itu, di ayat 11 mengatakan Musa keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Kenapa Musa merasa siap? Nah, ini dulu. Kenapa Musa merasa siap? Pertama, secara rohani dia sudah dididik oleh keluarga ayah dan ibunya sendiri. Jadi kalau kita lihat pasal 2 ayat 1 sampai 10, di situ menceritakan bagaimana Musa lahir. Harusnya dia dibunuh karena peraturan itu di sana waktu itu mengatakan semua bayi laki-laki Israel harus dibunuh. Tetapi dengan hikmat orang tua dan kakaknya Miriam, akhirnya dia berhasil diasuh oleh ibunya sendiri, sehingga dia bisa selamat. Dan saya tahu kita semua paham, pasti Musa di rumah ibunya sudah dididik secara rohani, mengenal Tuhan, mengenal firman, mengenal kebenaran, mengenal siapa itu Yehova, Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi secara rohani Musa telah digembleng oleh keluarga yang takut Tuhan. Tidak usah diragukan lagi, dia sudah punya pemahaman tentang mengenal Tuhan itu seperti apa. Itu yang pertama, itu dasar kan, dasar utama. Yang kedua, setelah dia cukup umur, ayat 10 di Keluaran pasal 2 dikatakan, ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Yang kedua, dia dibawa tinggal di istana Firaun. Dia menjadi anak angkat putri Firaun. Dan ini adalah masa persiapan berikutnya. Segala hikmat Mesir, segala hikmat terbaik, pengetahuan terhebat, gizi makanan terhebat, teknologi tercanggih sekarang diberikan kepada Musa. Karena sebagai seorang pangeran Mesir, anak angkat dari putri Firaun, tentu saja dia akan diperlakukan dengan khusus, diberi pendidikan terbaik. Waktu itu Mesir adalah peradaban yang paling maju di wilayah itu, bahkan di seluruh dunia. Jadi Musa ini, sekali lagi saya mau ulang,
Sebelum ayat 11, dia telah sebelumnya terdidik secara rohani di keluarga ayah dan ibunya. Jadi so siap iman. Lalu yang berikutnya, dia terdidik secara sekuler di Mesir. Semua pengetahuan ada di Mesir dan pasti dia belajar sungguh-sungguh. Sehingga kedua modal yang sangat, saya mau katakan sangat seimbang dan sangat baik ini membuat Musa di usianya yang dewasa, dikatakan di ayat 11, ketika Musa setelah dewasa, kalau kita hitung-hitung sesuai dengan data Alkitab, kira-kira 40 tahun usianya. 40 tahun. Matang. Ya, sudah 40 tahun, terdidik rohani, terdidik sekuler, pintar lagi. Oke. Lalu dia memutuskan, sekarang waktunya saya keluar mendapatkan saudara-saudara saya, menyelesaikan masalah mereka. Bapak Ibu Saudara, kita langsung belajar saja dari poin ini. Seringkali ketika kita sudah menikmati berkat-berkat Tuhan secara rohani maupun secara jasmani, ada rasa di dalam diri kita sudah siap. Menghadapi apa? Menghadapi segala macam tantangan, ya kan? Oh iyalah, saya sudah beta siap. Kenapa siap? Oh ini beta sekian tahun jadi anak Tuhan, dengar firman Tuhan, mau hadapi ini tantangan pasti bisa. Bukan cuma itu, beta kerja, beta sudah membangun, beta punya ekonomi, status sosial dan semua pencapaian. Jadi kalau ada tantangan, mari sini, beta siap. Siapa yang lebih siap dari Musa? Dia paling siap sudah. Dengan latar belakang yang sudah kita pelajari tadi. Tetapi apakah kesiapan Musa itu sudah cukup? Mari kita lihat ayat 12. Ketika dia menghadapi keadaan orang Israel yang sementara diperbudak itu, lalu dilihatnya ada perilaku kesewenang-wenangan antara seorang Mesir yang memukul seorang Ibrani, dia mengambil tindakan. Tentu saja tindakan ini adalah tindakan yang berdasarkan modal rohani tadi yang sudah dia dapat dan modal sekuler tadi yang sudah dia dapat. Makanya dia akan ambil tindakan. Tindakan apa yang dia ambil? Ayat 12 mengatakan, ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Sekali lagi saudara, saya mau ulang ini supaya kita berpikirnya runtut. Semua tindakan kita, semua keputusan kita pasti akan berdasar pada pengetahuan yang kita punya. Itu pasti. Dan justru ketika kita mengambil keputusan, itu akan membuka siapa kita sebenarnya. Kalau bilang, oh dia orang rohani, tapi hanya kita lihat waktu dia di gereja memuji Tuhan, itu belum yang sesungguhnya. Belum aslinya itu. Kenapa saya bilang belum aslinya? Karena kita bisa saja kan, yang penting kelihatan rohani. Oh tapi di rumah juga dia baik. Belum aslinya. Kenapa belum aslinya? Siapa yang tahu? Apalagi kita bangsa timur yang penuh dengan sopan santun, poles memoles, ramah tamah. Nanti ketika kita diperhadapkan dengan sebuah persoalan yang membutuhkan keputusan, baru kita akan lihat sebenarnya ini orang seperti apa. Dan rupanya di ayat 12 kita temukan Musa tidak seperti yang dia kira. Diri Musa, pribadi Musa, kesiapan Musa tidak seperti yang dia duga. Keputusan-keputusan kita akan membuka tabir siapakah kita sebenarnya. Coba tanya kepada diri masing-masing. Kita lagi belajar. Ketika Tuhan memperhadapkan kita dengan kesulitan yang membutuhkan keputusan-keputusan, keputusan seperti apa yang akan kita ambil? Kalau keputusan itu didorong lebih dominan oleh luapan emosional, lebih dominan oleh kedagingan,
lebih dominan oleh kepentingan-kepentingan sempit, maka kita sebenarnya belum siap. Menjadi anak Tuhan adalah sebuah proses, katakan amin. Sebuah proses untuk mendewasa seutuhnya. Bukan sekedar mendewasa karena sudah terdidik di satu sisi, terdidik di sisi yang lain, lalu bertambah umur. Bukan sekedar itu. Tapi bagaimana kedewasaan yang utuh, yang sesuai dengan maunya Tuhan. Apa yang terjadi dengan Musa, Bapak Ibu Saudara? Keputusan di ayat 12 ternyata disaksikan oleh orang-orang Ibrani yang lain. Sehingga ketika ayat 13 terjadi, ada dua orang Ibrani berkelahi, lalu Musa mencoba menginterogasi orang yang bersalah itu. Dia malah bilang, ayat 14, "Siapa lu? Lu siapa?" Anak saya Syira itu suka bilang dengan siapa yang dia tidak suka, dia bilang, "Siapa model lu?" Kenapa? Karena kualitas Musa sudah kelihatan. Sehingga dia tidak punya wibawa untuk memerintah. Dia pikir dia sudah siap keluar dan mulai mau mengambil keputusan, mau interogasi. Siapa model lu? Lu siapa? Siapa yang angkat lu jadi hakim? Karena itu memang, saudara, wibawa untuk menyelesaikan persoalan memang tidak bisa dipaksakan. Kita akan mampu kalau kita mampu, dan kita tidak akan mampu kalau kita tidak mampu. Jangan mentang-mentang, oh nanti beta, tenang sa. Kalau memang kita tidak mampu, persoalan itu akan membuktikan ketidakmampuan kita. Saya akan bicara lebih spesifik. Persoalan-persoalan kita, misalnya dalam rumah tangga. Jika terjadi persoalan dan kita sebagai orang tua, saya punya anak, dan kita datang dan akan menyelesaikan persoalan. Tapi kalau kita tidak mampu, persoalan itu akan membukakan siapa diri kita sebenarnya. Kita tidak akan pernah mampu. Walaupun ketemu paksa, oh beta orang tua. Saya sudah lihat, saudara. Tak bisa dipaksa. Demikian juga dengan pelayanan. Dalam pelayanan. Kalau memang kita tidak mampu, tidak akan mampu kok. Walaupun sudah dapat kepercayaan, Anda ketua ini, sekretaris itu, pimpinan di situ, maju. Dan kita coba selesaikan persoalan. Ketika Anda tidak mampu, memang tidak mampu, tidak bisa dipaksa. Karena itu saudara, saya ajar di anak-anak sekolah Alkitab, nggak usah dipaksa. Kalau Anda belum mampu jadi gembala, memang tidak bisa. Hancur itu pelayanan. Tidak bisa. Kalau sudah mampu, walaupun kita mengatakan belum siap, kalau sudah mampu Tuhan angkat. Haleluya. Tapi kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai orang tua, misalnya sebagai pemimpin perusahaan atau kepala ini, kepala itu, ini jangan menyerah pada ketidakmampuan, saudara. Atau kita menghadapi tantangan kehidupan sebagai anak muda, tantangan kehidupan makin hari makin ngeri, Ketong sampai bisa manage ini hidup, tiba-tiba saya tua. Halo anak muda, tiba-tiba saya seumur begini, tapi hidup masih begitu. Ayo cepat-cepat mampu. Bagaimana caranya mampu? Mau diproses oleh Tuhan. Tidak mengandalkan yang kita kira, tapi membuka diri. Tuhan kemana beta? Dan Musa dipaksa dalam prosesnya Tuhan. Ketika ayat 15 terjadi, ayat 15, Keluaran pasal 2 ayat 15. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa, tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian, lalu duduk-duduk di tepi sebuah sumur dan seterusnya. Musa harus lari. Penghuni istana, penikmat segala fasilitas dunia yang terbaik yang dimiliki oleh dunia global saat itu, harus lari jadi buronan. Anda tahu berapa tahun dia diproses Tuhan? 40 tahun. Dari seorang pangeran Mesir jadi tukang gembala kambing domba. Direndahkan, saudara-saudara. Karena memang ketika seseorang mau menjadi mampu mengatasi persoalan, dirinya ini harus rendah dulu.
Musa tadi sudah pasang dada, beta su terdidik iman, beta su mengerti Allah Abraham, Ishak, Yakub. Beta su terdidik sekuler, beta su paham segala macam ilmu pengetahuan. Angkat dada, sini beta selesaikan persoalan. Nol. Kemampuan yang dari Tuhan itu harus dimulai dari kerendahan hati. Kami membahas di kelas 1 sekolah kitab tentang satu kata soal kerendahan hati. Merendahkan diri. Dalam bahasa Yunani, humilis. Apa itu humilis? Arti harafiahnya humilis adalah rata dengan tanah. Sama seperti daun ranting yang patah, yang jatuh ke tanah, lalu membusuk. Kalau di hutan, ada lapisan ranting daun jatuh. Lama-lama ranting dan daun yang jatuh ini membusuk, mengering, membusuk. Lalu disebut apa? Humus. Humus inilah perwakilan dari kerendahan hati. Saudara, ini adalah step awal supaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Mungkin Bapak Ibu datang dengan persoalan keluarga, rumah tangga, bisnis, apapun. Kalau Anda masih angkat dada, beta bisa selesaikan yang beta punya kekuatan, Anda akan gagal. Akan gagal. Suka Musa, lu siapa? Dunia akan balik belakang, lu siapa? Saudara, saya sudah melihat orang-orang hebat pun gagal. Apalagi kita yang cuma keroco-keroco ini. Tapi memang agak sulit untuk step ini. Merendahkan hati ini berat. Rata dengan tanah ini berat, saudara. Kenapa? Karena ego yang bergejolak. Tapi ini pilihan. Ini pilihan. Saya selalu bilang ke istri saya mau dikenang sebagai orang yang paripurna. Saya mau selesai. Ayo selesai sama-sama dengan kehidupan. Mulai dengan apa? Rata. Harus rata dengan tanah. Saudara, ketika orang sudah rata dengan tanah, apakah dia bisa jatuh? Apakah dia masih bisa jatuh? Tidak bisa. Mau jatuh ke mana? Kok rata tanah nih? Tapi orang yang berdiri bahkan melompat atau naik ke kursi, apakah dia bisa jatuh? Ya. Dan semakin tinggi dia naik, semakin keras jatuhnya. Tapi semakin rendah seseorang, semakin kecil benjolnya. Kalau kita sementara ditantang hari-hari ini oleh keadaan, mari rendahkan hati. Mari kita mau diproses oleh Tuhan. Jangan andalkan apapun yang engkau punya. Saya bicara dari hati ke hati. Karena peduli saja. Karena persoalan-persoalan kita di masa yang akan datang akan sangat berat. Dan kalau kita tidak siap, tidak ada solusi. Satu contoh tentang seseorang yang sudah selesai soal ini, soal kerendahan hati ini, dan sudah siap dipakai oleh Tuhan menyelesaikan persoalan besar, yaitu Daud. 1 Samuel pasal 26. Ini ayat yang dikutip oleh Bapak Gembala dalam khotbah. 1 Samuel pasal 26. Perikop yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia berjudul "Untuk kedua kalinya Daud membiarkan Saul hidup". Jadi pernah ada pertama kalinya. Bapak Gembala sudah jelaskan, tapi saya mau ulang penekanannya. Daud ini diburu-buru oleh Saul, mau dibunuh, lari. Bapak Gembala bilang, makan sonde tenang, istirahat sonde sono, ya iyalah. Baru mau duduk begini terima berita, wih Saul pun pasukan sudah dekat, jalan lagi, lari lagi. Siapa yang bisa hidup dengan tekanan stres begini? Dalam tekanan stres, pernah ada kesempatan sebelumnya, Saul itu tinggal dipanah, ditombak, bisa. Jadi dia anak buah bilang, hajar sudah, Bapak Daud hajar sudah, ini sudah jawaban Tuhan ini, hantam sudah. Pakai strategi perang, ini betul ini, menang kita ini. Habis kita punya stres, aduh puji Tuhan sudah, ini jalan-jalan Tuhan. Tapi di kesempatan pertama Daud tidak mau. Daud bilang jangan mengusik orang yang diurapi. Di kesempatan yang kedua,
Ada yang namanya Abner ini saudara. Namanya Abisai, ayat 8. Waktu itu Saul susono di tengah-tengah perkemahan. Lalu Abisai bilang di ayat 8, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. 1 tikaman saja, tidak usah 2 kali. Jadi secara rohani Abisai sudah bilang, ini tangan Tuhan sudah serahkan ini. Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Lalu secara sekuler, secara jasmani, 1 kali sah, ketong pasti bisa. Ini kan pertimbangan yang dipakai Musa. Tapi ada pertimbangan yang lebih dari itu. Pertimbangan yang lebih dari itu adalah jawaban Daud ayat 9. Jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman? Ini tanda apa? Kerendahan hati. Dia masih merasa bahwa Saul itu orang hebat. Beta, jangan. Itu orang yang diurapi. Saya mau tanya, apakah Daud adalah orang yang diurapi Tuhan? Ya. Sejak dari 1 Samuel pasal 17 dia sudah diurapi Tuhan. Dia sudah mengalahkan Goliat. Tapi dia enggak bilang, hajar su, beta sudah diurapi kok oleh Samuel. Beta suka sekali Goliat. Hajar sudah. Tidak. Dia bilang jangan, itu orang yang diurapi Tuhan. Rendah hati. Makanya dia bisa jadi raja besar, saudara. Makanya Tuhan tuntut Musa untuk rata dulu dengan tanah baru dipakai Tuhan. Nah makanya malam ini kita belajar ini. Haleluya. Mari ini hati ini kasih bersih. Kasih bersih dari segala macam kepentingan dan kesombongan. Model apapun. Ketong siapa sih? Siapakah kita ini saudara? Aduh. Tidak ada apa-apanya. Jangankan di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia juga kita biasa-biasa aja. Di hadapan corona ketong semua sesak napas juga. Apa yang bisa dibanggakan dari kita? Sehingga kita harus angkat diri. Su punya bakat apa? Su punya kehebatan apa? Kalau Anda mau menyelesaikan masalah-masalah ke depan yang sementara mungkin Anda punya saat ini, rendahkan dirimu untuk diproses oleh Tuhan. Semakin engkau rendah, semakin kecil resiko jatuh. Bahkan akan ada pada titik 0 di mana engkau tidak akan jatuh-jatuh. Kenapa? Su terjerembab. Sudah berpasrah sepenuhnya 100%. Mau jatuh apa lagi? Tapi selama engkau masih meninggikan, semakin dirimu ditinggikan, semakin tinggi. Begitu dia jatuh, semakin besar benjolnya. Baiklah kita belajar dari proses-proses yang telah dicatat oleh Alkitab. Sehingga hidup kita semakin hari semakin damai, diberkati dan ditolong oleh Tuhan melewati segala persoalan. Amin firman Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni bagai emas perak, perisai perlindungan keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku.
kesetiaanmu.